kita jangan khawatir jual. Kuncinya jual itu nanti kalau kita sudah banyak dan kita itu sudah berhasil membudidayakan, pasti terjual. Jangan ragu untuk itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Pak Kudo, petani lobster dari Nganjuk yang beralamat di Kelurahan Kapas, RT 2 RW 7 ya. Monggo silahkan kalau mungkin nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa tukar ilmu ataupun pengetahuan yang lain sekitar ternak lobster atau pembudidayaan lobster. Sahabat semua, saya mulai merintis berternak pembudidayaan lobster air tawar itu berawal dari berbisnis apa itu kita waktu itu sulit. Bisnis ternak sebangsa sapi juga kena daging impor, akhirnya harga juga tidak menentu, akhirnya saya berubah ke ternak lobster itu. Awalnya saya itu dulu punya teman yang baik dari daerah Grobogan, namanya Mas Sosro kalau di sosial media, di snacknya itu. Alhamdulillah dari bimbingan beliau mulai dari awal saya sudah diberikan ilmu masalah ternak lobster air tawar. Jadi mulai bibitnya yang bagus bagaimana, terus jenisnya itu yang diperkenalkan saya juga banyak jenisnya, tapi saya mohon maaf tidak hafal. Tapi yang selama ini dan sampai sekarang saya budidayakan yaitu jenis red blue ya. Monggo bisa nanti kita suatu saat sharing. Yang jelas awal mula saya beternak itu karena ingin sekali dan tertarik sekali dengan lobster air tawar. Pertama memang pengalaman saya karena keterbatasan pengetahuan itu memang ribet gitu ya awalnya, tapi ternyata setelah saya geluti beberapa tahun ini, mulai tahun 2000 berapa ya, 5 tahun kemarin ya, berarti 2020 saya sudah mulai menggeluti itu, akhirnya punya pengalaman dari apa yang saya kerjakan itu. Jadi kalau betina itu tengahnya ini garis gini, nah ini kelaminnya betina di sini nih. Kalau laki dia ini ada nyungutnya di sini, dua ini ada nyungutnya. Untuk ternak pemula itu menurut saya itu pertama harus semangat. Tujuan yang akan Anda tuju untuk menggeluti air tawar itu jangan main-main. Dalam arti apa? Karena air tawar, lobster air tawar itu bibitnya itu cuma satu kali seumur hidup untuk beli indukannya gitu ya. Indukannya kita beli, kita tangkar, kita budidayakan biar banyak dulu untuk menghasilkan indukan yang banyak. Menurut pengalaman dari senior saya yang membimbing saya sampai sekarang, dari teman Grobogan juga, terus akhirnya saya beralih ke teman dari Jombang
itu yang terakhir sampai membimbing saya sampai sekarang. Itu dari awal untuk pemula jangan ngoyo-ngoyo, harus beli banyak dengan medium banyak, nggak apa-apa kalau memang modalnya besar. Tapi kalau menurut saya yang bagus itu kita mau jadi istilahnya orang besar ya dari kecil dulu, kita belajar dari situ, kita pelajari bagaimana toh lobster itu harus kita kasih makan, dari mulai perawatan airnya, dari mulai yang lainnya, misalkan untuk nutrisinya atau gimana, kita bisa pelajari dari situ. Karena udang itu lobster air tawar ya, itu tidak membutuhkan pakan yang banyak dan itu bisa spesifik. Kalau sudah cocok itu ya itu saja, jangan macam-macam, ketimbang nanti resikonya itu malah menjadi amonia, nggak habis dimakan, akhirnya jadi amonia, banyak kematian. Jadi untuk pemula itu kalau belajar tidak bisa hanya WA-WA-an terus kita pakai miss call, itu nggak cukup itu. Jadi harus praktek. Jadi udang itu harus praktek. Kalau ingin menekuni lobster itu harus datang praktek. Gimana atau bentuknya lobster, gimana cara nyari bedakan mana yang jantan, mana yang betina, gitu harus jelas di situ. Kalau sekedar dikontenkan, dilihatkan di medsos itu kadang belum bisa kita pahami. Gitu. Itu kalau ingin tahu datang ke teman yang penangkaran udang atau budidayaan dan lain sebagainya, yang penting itu ada ternaknya, itu datang aja untuk pemula. Belajar dari situ, kita tanya mana yang jantan, bagaimana itu yang betina, bagaimana lobster itu cirinya bertelur, itu harus dipelajari. Kenapa airnya kok cuma sekian, ini pakai air aerator, ini tidak pakai aerator. Itu masalahnya kalau tempat kita memang bisa dilihat ya nanti bekas-bekas apa itu konektor listrik itu saya putusi semua, karena saya mikir untuk biaya kos listrik itu juga tidak sedikit. Jadi ternyata lobster air tawar itu juga hebat, tidak harus pakai aerator pun hidup. Itu saya praktekkan sampai sekarang. Monggo kalau yang mau belajar silahkan datang ke tempat saya, Pak Putut, alamatnya Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro Nganjuk. Itu tempat farm saya ya. Silahkan kalau nanti mau belajar, sharing, tukar ilmu, kita berkembang bersama-sama. Ini prospek besar untuk pemuda. Jadi pemuda-pemuda itu disambil ditinggal kerja, disambil ditinggal aktivitas lain apapun itu bisa, karena udang tidak memerlukan waktu makan yang spesifik ternyata. Jadi nggak harus jam sekian, nggak harus jam sekian. Kalau pakan udang itu yang saya tahu, kalau dia kebanyakan juga menimbulkan kematian. Dia nggak habis jadi amonia, jamur, akhirnya jadi racun di dalam air. Akhirnya banyak yang matian di lobsternya. Yang jelas itu menurut saya kita cari aman. Lobster waktunya makan, dikasih makan. Kalau nggak ada makannya dilihat udah habis, kita kasih makan. Kalau masih utuh, masih sisa, biarin aja dulu. Nanti kalau dia udah lapar, malah makannya banyak, udangnya malah sehat. Itu ya. Terus untuk pemula, saya pesan nanti kalau memang pembelajaran itu jangan terlalu banyak. Misalkan beli setnya, per setnya itu kan 10 isinya. Itu ada 4 jantan, ada 6 betina. Ada yang minta 3 jantan, 7 betina. Itu nanti tinggal fluktuatif untuk kebutuhan yang membeli gitu ya. Makanya nanti terpalnya bisa pakai terpal, misalkan nggak bisa permanen dulu, pakai terpal dulu, tapi terpal yang bagus. Masalahnya udang itu kalau terpal yang tipis, kalau tidak rata itu bisa digigiti, dikrikiti lah bahasanya, jadi dikrikiti akhirnya bocor polanya. Makanya monggo sarang-sarang kalau mau belajar kita sharing nggak apa-apa. Dan saya belajar dari pengalaman, bukan dari teori dan konten-konten seperti yang lain. Saya percaya sama praktek saya percaya sama perlakuan saya memelihara. Jadi itulah ilmu yang paling berharga dan saya mau menularkan itu ke siapapun biar sama-sama merasakan keberhasilan yang sama. Ini betina udang yang habis ganti kulit, masih menyur-menyur ya. Kayak monggo pemuda tetap semangat untuk belajar. Kalau mau belajar lobster air tawar di tempat saya, monggo. Nanti kita bisa memberikan apa yang
saya dapat dari praktek dan ilmu udang yang saya geluti sampai sekarang. Untuk pangsa pasar itu jenengan semua yang lobster, yang ternak, budidaya ataupun jual untuk memang konsumtif, saya sarankan panjenengan semua ikut farm. Jadi bukan kok ini penekanan harus ikut farm, enggak, sama enggak ikut farm pun tidak apa-apa. Tapi untuk menjaga kestabilan pangsa pasar kita, kalau ada farm itu misalkan ketuanya farm itu semua insya Allah sanggup untuk memasarkan, untuk menyalurkan misalkan ke orang yang membutuhkan untuk pembudidayaan itu. Kita jangan khawatir jual. Kuncinya jual itu nanti kalau kita sudah banyak dan kita itu sudah berhasil membudidayakan, pasti terjual. Jangan ragu untuk itu ya. Nanti banyak misalkan jenengan nggak ikut farm, nanti jenengan ke orang yang ikut farm menawarkan, tidak apa-apa. Orang farm itu luas juga, semua luas. Jadi semisal dia butuh barang ya dia beli. Kalau nggak butuh ya mungkin masih jangka waktu berapa, nanti tetap dilihat lagi gitu. Masalahnya kalau di farm itu biasanya tinggal ketuanya, misalkan Pak ini sudah waktunya mengeluarkan sekian inci ya nggak apa-apa. Kalau memang ketuanya itu misalkan geraknya di bidang pembibitan, ya sudah kita ngikuti aja pembibitan gitu. Kita yang penting memperbanyak, walaupun harganya tidak setinggi yang gede yang dijual konsumtif, itu kita ngitungnya crossnya itu ngitung per ekor. Jadi misalkan per ekornya 800, ekornya 1000, 1200, atau nanti tinggal fluktuatif nanti menurut pangsa pasar gitu ya. Itu bosnya mesti ketuanya mesti kasih kode, oh ini 1 inci sekian, ini ready menerima sekian gitu ya. Nanti pasti ada solusinya. Masalah penjualan jangan khawatir, semua ada solusinya. Dan jenengan semua kalau memang ingin beternak menggeluti lobster tawar itu konsen saja pembudidayaan. Kita tangkar yang banyak, pasti nanti hasilnya sudah banyak. Tapi ya sabar, kalau mau pakai aerator ya memang nanti kurusnya listrik itu perlu dipertimbangkan. Tapi nggak pakai aerator pun juga tidak masalah untuk mengurangi kosnya. Jangan khawatir masalah pemasaran, kita sama-sama sharing, kita sama-sama ingin sukses bersama. Saya juga banyak belajar dari pengalaman panjenengan nanti yang pernah ternak nggak berhasil atau pemula atau gimana. Saya dukung untuk pemuda-pemuda, monggo, ini prospek bagus untuk ke depan. Jangan dianggap lobster itu ternak yang tidak menguntungkan. Di media di mana sudah dikasih tahu sama konten-konten yang sudah berhasil, itu memang sudah betul. Dan udang lobster air tawar itu sangat menjanjikan untuk prospek ke depan. Butuh ketelatenan, butuh semangat, butuh serius untuk menangani itu. Tapi tidak boleh sepaneng. Udah nggak bisa dibikin sepaneng, malah mati. Nyantai saja, slow saja, kita openi yang baik. Wayang ganti air kita ganti, wayang kita kasih makan kita rawat kesehatannya, insya Allah diberi keberhasilan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berdoa, saya juga berharap ingin berhasil seperti yang lain yang lebih dari saya. Saya ini cuma petani kecil, petani yang ingin belajar dari diri kita sendiri memelihara mulai awal sampai saya merasa berhasil menurut saya sendiri. Alhamdulillah kalau memang jenengan menganggap saya berhasil dalam konteks penangkaran ataupun pembudidayaan, itu memang iya. Secara prosedural, secara konsumtif memang saya sementara agak membatasi karena saya ingin punya indukan yang banyak gitu ya. Saya tangkarkan untuk burayanya biar banyak, biar gede, biar besar. Nanti untuk indukan saya biar cepat, agak mempercepat pembudidayaan untuk indukannya. Terima kasih, semoga ilmu informasi yang disampaikan ini nanti bisa bermanfaat. Ingat, pemula tidak boleh ngoyo, semangat,
tetap kreatif dan tetap fokus untuk pemeliharaan lobster. Oke, salam sukses, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.